Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Abang Mimin yang akan membahas seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang tadi malam dan akan mengulas prediksi untuk malam nanti ya guys. Namun bagi yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol dulu subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Baik, di adegan pertama kita di sini melihat Lula yang sedang duduk santai dan dihampiri oleh Neta. Neta di sini meminta izin kepada Lula untuk berangkat ke kantor. Namun di sini terjadi tas milik Neta ya guys terputus, dan lalu Lula pun menawarkan untuk memakai tas miliknya. Lalu di tempat lain di adegan ini terlihat Nana dan Dewa yang berada di kamar, yang di sini Nana meminta Dewa untuk berkata jujur kepada Nana karena saat ini Nana merasa seperti ada kebohongan yang disembunyikan oleh Dewa. Di sini Dewa ingin berkata jujur bahwasanya junior aslinya telah meninggal. Namun sebelum Dewa berkata itu, junior tiba-tiba kejang-kejang ya guys. Dan di sini mereka pun panik dan Dewa pun tidak jadi berkata jujur kepada Nana. Mereka pun akan membawa junior KW ke rumah sakit, dan di tengah rumah terlihat keluarga Buana yang sedang berkumpul pun bertanya-tanya mengapa Dewa dan Nana terlihat begitu panik. Di sini pun akhirnya mereka mengetahui bahwa junior KW tersebut kejang-kejang. Dan di sini lalu Dewa pun membawa junior bersama Nana ke rumah sakit. Lalu di adegan ini terlihat Pak Arman yang kembali mendatangi Pasya, dan di situ Pak Arman mengancam Pasya untuk segera menemukan Lula bila tidak ingin Pasya masuk ke penjara. Sementara di adegan ini terlihat Nana yang telah sampai di rumah sakit segera membawa junior ke dalam ruang klinik ya guys. Di sini terlihat Mama Farah, Olivia, Roni dan Cornelia yang mengikuti mereka. Lalu di sini Nana menanyakan kepada dokter perihal penyakit yang diderita oleh junior KW ya guys. Dan di sini dokter mengatakan bahwasanya junior menderita kelainan darah. Dan di sini terlihat Dewa yang sedang berpikir, baru saja junior saya KW sakit guys, Nana sudah sesedih ini. Bagaimana jika junior nanti diambil kembali oleh ayah kandungnya? Dan di sini pun terlihat Mama Farah, Roni, Olivia dan Cornelia yang terlihat begitu panik. Dan di sini Cornelia melihat Nana terlihat begitu sangat sedih ketika melihat junior KW sakit, apalagi jika Nana tahu yang sebenarnya bahwasanya junior yang asli sudah meninggal. Dan lalu di sini pun Dewa dan Nana membawa mereka kembali pulang karena dokter telah mempersilahkan mereka untuk pulang. Sementara di sini di tempat lain terlihat Neta yang sedang menunggu kendaraan untuk pergi ke kantor. Di sana Pasya dan Lucky melihat Neta dan mereka lalu menghampirinya, dan Pasya di sini mengingat betul tas yang dipakai oleh Neta itu adalah tas milik Lula. Dan di sini akhirnya Neta tidak bisa mengelak lagi bahwasanya Lula ada di rumahnya. Dan lalu di sini terlihat Lula yang sedang bersih-bersih dihampiri oleh Neta, dan Lula pun terkejut karena Neta tidak sendirian, ia bersama Pasya ya guys. Dan di sini lalu Pasya mengatakan kepada Lula jangan melakukan hal itu lagi dan membujuk Lula untuk kembali ke rumah Pak Arman ya. Seperti kita ketahui ya guys, di episode sebelumnya Lula kabur dari rumah karena bertengkar dengan Pak Arman. Dan akhirnya Pasya pun berhasil merayu
pula untuk diajak pulang, karena jika tidak pulang pasti akan dijebloskan ke penjara. Sesampainya di rumah di sini, akhirnya Lula meminta izin kepada Pak Arman dan Bu Diana untuk meminta kuliah di Jakarta. Dan di sini akhirnya Pak Arman pun mengizinkan Lula untuk kuliah di Jakarta. Dan di sini terlihat Pak Arman yang berbicara kepada Pasya, yang mengatakan akan diberi kesempatan sekali lagi oleh Pak Arman, dan jika tidak berhasil, ia diancam jangan pernah menemui anak saya lagi, kata Pak Arman. Sementara di tempat lain, di sini di adegan ini terlihat Priskong yang sedang mengendarai mobil dan ia sangat senang akan menghancurkan perasaan Dewa Buana. Dan ketika mengemudi, dia hampir saja bertabrakan dengan mobil dari Pak Arman. Di sini Pak Arman mengatakan kebetulan karena tidak usah menelpon dia karena sudah bertemu di sini. Dan di sini Pak Arman mengancam Priska agar cepat-cepat mengembalikan uang miliknya yang 5 miliar. Jika tidak, ia akan melaporkan si Priskong ke polisi. Dan di sini terlihat Priskong pun meminta waktu kepada Pak Arman, dan di sini Pak Arman pun mengabulkannya. Ia memberi waktu kepada Priskong 2 atau 3 hari untuk mengembalikan uang tersebut. Jika tidak, ia tidak segan-segan akan melaporkan si Priskong ke kantor polisi. Lalu mereka pun berpisah, dan di sana Priskong pun berpikir untuk segera menemui Alia dan Kevin. Dan di sana tanpa permisi lagi, Priskong langsung masuk mendobrak pintu si Alia dan si Kevin. Di sini terlihat Alia dan Kevin sangat marah karena Priska yang masuk dengan tidak permisi. Namun di sini Priska mengatakan jika ia mengetuk pintu terlebih dahulu, itu sama saja memberi kode kepada si ular Alia dan Kevin untuk kabur. Dan lalu di sini Priska meminta untuk Kevin bertanggung jawab segera mengembalikan uang 5M milik Pak Arman. Dan di sini terlihat Kevin dan Alia sangat geram. Lalu Kevin pun mengusir Alia. Namun sesampainya di luar, Priska pun kembali mengancam Kevin jika ia tidak mengembalikan uang 5 miliar milik Pak Arman, ia akan membongkar rahasia besarnya tentang kematian Salsa kepada Alia. Dan tentu saja Kevin tidak ingin semua itu terjadi. Nah guys, sampai di sini dulu ya pembahasan dari Abang Mimin. Saksikan terus sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Baik semuanya, terima kasih. Sampai di sini Abang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.